kami bersyukur buat saat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Syukur karena pengorbanan-Mu yang menjadikan kami menjadi orang yang berharga di mata-Mu, menjadikan kami ada harapan. Engkau mati, bahkan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang membuat ada harapan, bahkan masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat ibadah Paskah kebangkitan-Mu yang kami rayakan, yang kami deklarasikan, yang kami peringati hari ini. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang luar biasa. Bahkan kesempatan hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka saat ini berada, yang menyaksikan Tuhan, bahkan mendengarkan khotbah ini, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun bagi setiap kami. Roh hikmat, roh pengertian yang dari Tuhan turun bagi setiap kami, sehingga lewat firman-Mu kami dikuatkan, lewat firman-Mu kami dimerdekakan, lewat firman-Mu ada jaminan bagi kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Hari Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kebangkitan Kristus maka ada jaminan masa depan kita. Ada hari esok yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan, hari ini kita mau belajar saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Memang berbicara tentang kebangkitan Kristus nggak lepas di mana Yesus Kristus telah mati, yang kita pelajari Jumat Agung kemarin. Dan kematian Yesus Kristus adalah untuk menebus dosa kita. Dan Yesus berkorban di kayu salib, dia mati untuk menebus kita dari kutuk, dari sakit penyakit, bahkan dari kematian. Dan kematian Yesus Kristus mati di kayu salib itu juga untuk menghubungkan kita dengan Bapa di surga. Namun Yesus nggak selamanya mati. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merayakan hari Paskah kebangkitan Yesus di tanggal 12 April ini tahun 2020, semestinya ada gairah dalam hidup kita. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak kuburan-kuburan kita perhatikan. Bahkan di situ ada tulisan yang berkata, di sini beristirahat dengan tenang saudara yang kami kasihi, bla 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 namanya. Atau di dalam bahasa Inggrisnya rest in peace. Kalau bahasa Bataknya di Son Maradian. Artinya saudaraku, ketika ada tulisan itu dan kuburan itu kalau diperhatikan bahwa di dalam kuburan itu ada tulang belulang, masih ada tanda buktinya orang dan tidak bangkit saudaraku. Berbeda dengan kuburan Yesus, bahwa kuburan Yesus, di mana Yesus ditempatkan di kuburan yang dipinjamkan, dapat
kita pastikan bahwa di dalam kubur Yesus tidak ada lagi tulang belulangnya, bahkan tidak ada lagi mayat di sana. Karena apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena waktu itu murid-murid Yesus atau perempuan-perempuan yang mengikut Yesus, mereka datang ke kubur Yesus mau rempah-rempah ini. Dan ini adalah berita yang luar biasa, berita yang terbaik, di mana ada malaikat Tuhan yang mewartakan dan berkata kepada perempuan-perempuan yang datang itu. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-28, dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6, atau kita baca ayat yang ke-5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ketika perempuan-perempuan datang, maka ada berita yang menggemparkan seluruh dunia. Karena berita ini adalah berita tentang bahwa Yesus telah bangkit dari mati. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus juga dia berkata, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Di sini Rasul Paulus dia mau menegaskan, mau mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Korintus, karena memang pada waktu itu ada yang meragukan akan kebangkitan Kristus. Ada banyak orang yang memberitakan Injil, tapi Rasul Paulus dia berkata, Injil yang benar adalah Injil yang diberitakan. Di sini dikatakan, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Karena ada banyak orang yang memberitakan katanya Injil yang lain. Dia mau tegaskan karena ada Injil yang lain yang tidak benar, saudaraku. Seperti Injil Barnabas dan pengajaran-pengajaran yang lain. Makanya Rasul Paulus dia berkata, Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
isi Injil itu apa? Itu yang perlu kita ketahui. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Di sini dikatakan bahwa ini adalah sangat penting kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Berarti ada sebenarnya, saudaraku, Rasul Paulus bukan dari dirinya sendiri akan pengajaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Kristus itu adalah mati dan bangkit dari antara orang mati. Tapi di sini dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang sangat penting itu? Yaitu Injil yang olehnya kamu diselamatkan. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Dia terima sendiri. Dia menerimanya dari orang-orang atau rasul-rasul dan orang-orang Kristen yang duluan, atau murid-murid Yesus atau orang-orang percaya, sehingga hal ini dia terima, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Di sini dikatakan, saudaraku, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kenapa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Kristus mati itu memang fakta. Dan banyak peneliti-peneliti, para teolog, mereka percaya bahwa memang Kristus mati, memang itu adalah faktanya. Tapi yang menjadi persoalan, mereka nggak percaya makna dari kematian Yesus itu. Orang liberal, mereka percaya Yesus itu mati. Ada faktanya, mereka tahu. Namun kematian Yesus bagi mereka adalah suatu kegagalan. Mereka menganggap, orang liberal ini menganggap bahwa Yesus itu pemimpin yang gagal membawa umatnya. Makanya dia mati. Padahal kita tahu bahwa kitab suci berkata, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesus Kristus faktanya memang mati, tapi maknanya itu ada, saudaraku. Ada makna kematian Yesus Kristus. Apa maknanya? Jumat yang lalu sudah saya sampaikan. Kristus mati untuk menghapus dosa dan pelanggaran kita. Kristus disalibkan berkorban untuk menebus kita dari kutuk, dari sakit penyakit, bahkan dari kematian. Kristus mati untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Itu sebabnya yang sangat penting di sini, kata Rasul Paulus, bahwa Kristus telah mati, tapi mati karena dosa-dosa kita.
menganggap, orang liberal berkata bahwa kematian Yesus Kristus adalah suatu kegagalan bagi mereka. Ini adalah pemimpin yang gagal karena dia mati di kayu salib. Tapi mereka tidak melihat makna daripada kematian Yesus yang adalah untuk menebus dosa. Menebus dosa-dosa kita semua. Kalau kita lihat lagi di sini, ini ada buktinya saudaraku, ada faktanya, semua ditulis. Kematian Yesus Kristus seperti yang sesuai dengan kitab suci. Bahkan di sini dikatakan lagi ayat yang keempat bahwa ia telah dikuburkan. Artinya ini untuk menegaskan bahwa Yesus benar-benar mati. Dan mungkin sudah diperiksa nadinya, sudah diperiksa detak jantungnya, nafasnya. Jadi untuk membuktikan bahwa dia benar-benar mati, dia dimasukkan ke kuburan. Lalu dijaga oleh para pasukan, prajurit. Artinya dia dikuburkan untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar mati. Dan kalau kita melihat di sini lagi bahwa Injil isinya hal yang terpenting yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang yang pertama tadi tentang kematiannya, tentang penguburannya, bahkan tentang kebangkitannya. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Dia mati, dia dikuburkan, namun dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kalau tadi ada makna kematian Yesus, namun di sini kita lihat apakah makna kebangkitan Kristus bagi kita orang yang percaya? Kebangkitan Kristus itu berarti adalah sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita orang Kristen. Kalau Yesus gak bangkit, apa yang terjadi saudara? Itu sebabnya Rasul Paulus dia berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sia semua yang kita perbuat, bahkan kita akan binasa. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita mau belajar, kita mau melihat. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, ayat 14 di sana dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Makna kebangkitan Kristus adalah bahwa kita enggak sia-sia untuk memberitakan Injil. Tidak sia-sia memberitakan kebenaran atau kabar baik kepada orang lain. Bahkan tidak sia-sia kita percaya, beriman kepada Kristus. Itu sebabnya Paulus, dia mengerti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Kristus inilah yang membuat dia bergairah untuk memberitakan Injil. Itu yang membuat Rasul Paulus dia bersemangat untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Injil
lain. Yang isi Injil itu adalah berita tentang kematian Kristus dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kematian Kristus untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus kita dari kutuk, dari sakit penyakit, dari kematian, bahkan untuk menghubungkan kita, atau kita menjadi terhubung dengan Bapa di surga. Dan bukan hanya sampai kematiannya, namun Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini juga membuat kita untuk bergairah kalau kita mengerti makna kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa kita memberitakan Injil, mengabarkan berita kabar baik kepada orang lain, bersaksi kepada orang lain, itu gak sia-sia. Kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, percuma kita memberitakan Injil. Rasul Paulus juga percuma, sampai sakit-sakitan dia, sampai menderita habis-habisan dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk memberitakan Injil. Namun karena Paulus dia mengerti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, membuat dia bergairah untuk memberitakan Injil itu. Bahkan dia giat memberitakan walaupun bertaruhkan nyawa, tenaga, waktunya, pikirannya, dananya, keuangannya, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengerti bahwa kebangkitan Kristus membuat pelayanan kita, memberitakan Injil, mengabarkan baik, melakukan misi, itu gak sia-sia, saudara. Makanya tetap bergairah, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Dan tidak sia-sia juga engkau percaya kepada Kristus. Tidak sia-sia engkau beriman. Iman itu timbul daripada mendengarkan firman Tuhan. Artinya bahwa engkau gak sia-sia baca Alkitab, berdoa, sehingga kau menjadi percaya. Mari hari-hari ini, mari bergairah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apakah saudara akan bergairah terus untuk memberitakan Injil, bersaksi, mengabarkan kabar baik kepada orang lain, bahkan tetap engkau percaya kepada Kristus? Karena kepercayaanmu gak percuma ikut Yesus Kristus, karena dia telah bangkit dari antara orang mati. Yang kedua yang kita perhatikan di sini, jika Kristus tidak dibangkitkan, apa yang akan terjadi? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kalau ayat yang ke-28 sampai 29. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Artinya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak ada kebangkitan, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, sia-sia baptisan kita. Arti daripada baptisan adalah menguburkan hidup lama kita. Sia-sia kita bertobat, menguburkan hidup lama kita. Oleh karena
Kristus telah dibangkitkan, maka pertobatan kita, baptisan kita tidak sia-sia, saudaraku. Itu sebabnya engkau mau selalu hidup benar dan mau meninggalkan hidup lamamu, hidup berdosamu. Engkau kuburkan hidup berdosamu dan kesenangan-kesenangan dunia ini engkau kuburkan. Engkau buang itu semua. Engkau tinggalkan itu semua. Itu tidak sia-sia karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Namun kalau dia tidak bangkit, buat apa kita bertobat? Makanya ada yang berkata, kalau memang Kristus nggak dibangkitkan, ya udah, mari kita melakukan dosa. Ayo, mari kita makan dan minum. Mari kita terus tinggal di dalam dosa. Karena percuma bertobat, percuma meninggalkan hidup yang lama. Namun Rasul Paulus dia berkata, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan ini sangat penting, engkau harus ketahui. Injil yang aku beritakan itu adalah Injil yang benar, bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Sehingga engkau bertobat, engkau meninggalkan hidup lama tidak sia-sia. Engkau yang hari ini masih mempermainkan hidupmu, yang tidak mau meninggalkan hidup lama, mari hargai, ketahuilah bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati untukmu juga. Kalau engkau mau meninggalkan hidup lamamu, kejahatanmu, itu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang sangat penting, berita Injil itu tentang kematian, tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati, supaya jangan sia-sia apa yang kita perbuat, termasuk bertobat. Yang ketiga, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah pengorbanan kita. Di ayat 30 sampai ayat 31, dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Artinya, di sini dikatakan, kalau kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dan kita berkorban, itu tidak sia-sia karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Namun sebaliknya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pengorbananmu. Sia-sia engkau melayani Tuhan, ikut Tuhan, mengorbankan waktumu, mengorbankan tenagamu, bahkan bisa mengorbankan nyawa. Sama kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai 39, di sana dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu
bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan orang-orang yang melayani Tuhan, yang mengiring Tuhan, mereka mau berkorban apapun, karena mereka mengerti dan mereka tahu bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Sehingga mereka percaya bahwa apa yang mereka korbankan, apa yang mereka lakukan, melayani Tuhan, mengiring Tuhan, walaupun dapat hinaan, cercaan, mereka tidak sia-sia untuk melakukannya, berkorban. Bahkan di dalam Ibrani pasal 11 itu juga di sana dikatakan ayat yang ke-35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di sini dikatakan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mereka mau berkorban. Bahkan mereka didera, difitnah, diejek, bahkan menanggung semuanya, dipertontonkan, dipermainkan, atau diadu dengan binatang buas, dengan singa harimau. Kalau di masa itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan, orang-orang percaya gereja mula-mula, mereka mengalami hal yang demikian. Namun mereka mau berkorban buat semuanya itu, karena mereka tahu Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Sehingga mereka percaya apa yang mereka lakukan, mereka berkorban, itu gak sia-sia di hadapan Tuhan. Kalau engkau mengerti makna kebangkitan Kristus, engkau juga tidak akan segan-segan berkorban bagi Tuhan, melayani Tuhan, berkorban waktu, berkorban apapun yang kau miliki. Kalau engkau tahu dan percaya bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, pengorbananmu gak sia-sia. Dan itu sebabnya hari-hari ini kita diingatkan kembali bahwa ini adalah Injil yang benar, yang sangat penting kita ketahui. Yesus mati, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus bangkit punya arti yang luar biasa, supaya tidak sia-sia pengorbanan kita. Yang keempat, kenapa Yesus bangkit dari antara orang mati? Supaya tidak sia-sia tujuan kita. Kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah tujuan kita. Kalau kita baca ayat yang ke-32 di dalam 1 Korintus tadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasal yang ke-15 ayat yang ke-32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di sini dikatakan
Rasul Paulus mengingatkan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, sehingga tujuan hidupmu nggak sia-sia. Makanya jangan engkau sampai disesatkan. Jangan engkau dialihkan, dibelokkan dari tujuan hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk tujuan kita kepada kehidupan yang kekal. Jangan sampai digeserkan tujuan hidupmu. Jangan disesatkan. Itu sebabnya kalau seandainya Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah tujuan hidup kita. Dan di sana dikatakan, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati juga. Selesai, nggak ada kebangkitan. Padahal sesudah kematian ada kebangkitan untuk dihakimi, untuk diperhadapkan dengan Tuhan sendiri, mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama di muka bumi ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti makna daripada kebangkitan Kristus. Inilah Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang dia terima. Dan ini sangat penting kita ketahui, yaitu bahwa Yesus Kristus telah mati menebus dosa kita. Yesus Kristus mati untuk menebus kita dari kutuk, dari sakit penyakit, dari kematian. Bahkan untuk menghubungkan kita dengan Bapa di surga. Sehingga apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga bangkit dari antara orang mati, supaya tidak sia-sia pemberitaan Injil kita. Kita memberitakan Injil, kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan juga tidak sia-sia kita bertobat meninggalkan hidup lama. Tidak sia-sia kita mau berkorban apapun demi Tuhan, atau untuk melayani Tuhan. Bahwa itu semuanya tidak sia-sia. Bahkan kita punya tujuan untuk kelak bersama dengan Dia juga tidak sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini.